Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nabila dengan nomor NPM 21101000097. Saya berasal dari kelas H Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa atau ragam bahasa dan laras bahasa. Yang pertama, bahasa. Atas dasar teori tentang apa bahasa ada, yaitu berdasarkan kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, dan tuntutan. Tidak pernahkah kita mencari literatur mengapa ada bahasa, bahkan kita juga enggan untuk membaca. Namun, tahukah Anda, bahasa itu dekat dengan kita. Justru dengan kedekatan itulah kita tidak mengetahui bahwa bahasa itu muncul atas dasar teori tentang apa. Ragam dan laras bahasa Indonesia. Ragam atau variasi bahasa adalah bentuk atau wujud bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri linguistik tertentu, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ditandai oleh ciri-ciri linguistik. Timbulnya ragam bahasa yang juga ditandai oleh ciri-ciri non-linguistik. Misalnya, lokasi atau tempat penggunaannya, lingkungan sosial pemakaiannya, dan lingkungan keprofesian pemakaian bahasa yang bersangkutan. Jenis-jenis laras bahasa: yang pertama, beku, yang kedua, resmi, yang ketiga, konsultasif, yang keempat, santai, dan yang kelima, akrab. Jenis-jenis ragam bahasa: yang pertama, ragam dialek, yang kedua, ragam terpelajar, yang ketiga, ragam resmi, dan yang keempat, ragam tak resmi. Ragam bahasa berdasarkan situasi: yang pertama, ragam formal, yang kedua, ragam semi-formal, yang ketiga, ragam non-formal. Ini juga bisa mengidentifikasi apakah disebut formal, semi-formal, atau non-formal dengan melihat beberapa aspek berikut. Yang pertama, bergantung kepada topik yang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicara. Yang ketiga, medium yang digunakan. Yang keempat, situasi saat pembicaraan terjadi. Yang kelima, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Ragam bahasa berdasarkan medium atau cara pengungkapan ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan: memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat, ruang dan waktu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Yang pertama, ragam bahasa teknis, yang kedua, ragam bahasa undang-undang, yang ketiga, ragam bahasa catatan, yang keempat, ragam bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Macam-macam laras: yang pertama ada laras akademik, yang kedua ada laras iklan, yang ketiga laras hukum, dan yang keempat laras sastra. Selanjutnya kita akan membahas tentang linguistik. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi sebagai pembeda makna. Fonetik terbagi atas 3 bagian, yaitu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akuistis, yang ketiga fonetik audiotoris. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Selanjutnya, konvensi. Konvensi adalah pemufakatan atau kesepakatan bersama. Fonem adalah satuan bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Selanjutnya, sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa diantaranya adalah bunyi, lambang, dinamis, sistem, makna, insani, arbiter, konvensi, variatif, produktif, unik, dan universal. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa. Linguistik terbagi atas 2 bagian, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarah kepada struktur internal bahasa. Dalam linguistik mikro ada beberapa subdisiplin, yaitu sintaksis, semantik, fonologi, morfologi, dan wacana. Sedangkan linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, yaitu pragmatik, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan antropolinguistik. Ada beberapa fungsi bahasa, yaitu deskriptif, ekspresif, dan sosial.
Fungsi bahasa yang pertama personal, yaitu mengungkapkan pendapat. Yang kedua regulator, yaitu mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga interaksional, yaitu hubungan sosial. Yang keempat informatif, yaitu menyampaikan informasi. Yang kelima heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan. Yang keenam imajinatif, mengekspresikan etika atau diri. Yang ketujuh instrumental, yaitu mengungkapkan keinginan. Ragam dan laras bahasa. When human use Indonesian language, then come the variety of language. Ideolect, language variation that characterize a person in the language. Dialect, language variation used by community groups in a particular region. Slang, seasonal variation of language. Can, variation of the language that are made beautiful and full of pretense. Acrolect, language variation that are considered prestigious. Basilect, language variation that are considered low. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia diposisikan sebagai negara Indonesia atau jati diri negara. Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober atau yang disebut dengan Hari Sumpah Pemuda di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Lingua franca, tidak mengenal tingkatan, tidak mengenal kala, dan struktur sederhana. BI sama dengan BM tambah BD ditambah dengan BA. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, sarana penyatuan suku bangsa, sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Yang keempat, sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berfungsi. Yang pertama, resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sarana perhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Bahasa memiliki ciri-ciri, yaitu bahasa adalah sistem, bahasa itu berwujud lambang, bahasa itu bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu arbitrer, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik, di samping universal, bahasa itu dinamis, dan bahasa itu manusiawi serta bervariasi. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.